我原以为你不辞艰险，没想到我经历了那么多，只是因为单纯的喜欢。仙剑山庄少主凌云，拜见。不是丽华。帝师弟，我要向你挑战你的强大男人！我要让你知道，什么才是配得上公主姐姐。底牌全开，估计也撑不了。他没骗你。好强的剑意，失算了。小子，看来我还是小看剑就得要使出全力。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat pertarungan sengit antara Yunce melawan Murongyi. Pertarungan itu terjadi karena Murongyi ingin membalaskan dendam sepupunya kepada Yunce. Ketika pertarungan berlangsung, Murongyi sangat sombong, bahkan ia terus meremehkan Yunce. Tapi pada akhirnya Yunce berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silahkan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang sedang berada di atap kekaisaran Changfeng. Saat itu, ia tak menyangka jika kakak seperguruannya yaitu Sueruo adalah seorang tuan putri Chang Yue. Sehingga menurutnya, Sueruo pasti menderita. Apalagi urusan keluarga dan kekaisaran dibebankan semua kepadanya. Yunce sekarang mengerti bahwa memang benar perkataan dari tetua Qin. Jika ia memiliki kekuatan yang cukup, maka bisa membantu meringankan beban Sueruo tersebut. Kemudian datang Sueruo yang sedari tadi sedang mencari keberadaan Yunce. Ia pun bertanya apakah yang sedang difikirkan olehnya. Yunce menjawab bahwa aku telah mendapatkan 2 undangan sekaligus dari pangeran kekaisaran Changfeng, yaitu satu dari putra mahkota dan satu lagi dari pangeran ketiga. Yunce merasa bingung manakah yang harus ia temui. Sueruo pun memberitahu bahwa aku tak berhak untuk mencampuri urusanmu. Yunce mendengar kabar bahwa Kaisar Changfeng saat ini sedang sakit parah, dan ia bertanya pada Sueruo, apakah kau mau aku terlibat dalam urusan kekaisaran? Sontak saja Sueruo menjawab bahwa ia tak mengizinkan hal itu. Lagi pula ia mengetahui jika Yunce bukanlah orang yang haus kekuasaan. 没想到是因为单纯的喜欢。我想问你一件事。 Namun saat itu Yunce menjelaskan bahwa sepertinya aku harus mengikuti masalah ini, meskipun dirinya sendiri tak menyukai urusan tersebut. Lagi-lagi Sueruo mengingatkan bahwa perselisihan kekaisaran itu sangat rumit, dan jika sekali Yunce terlibat, maka akan sulit untuk keluar. Walaupun begitu, Yunce tak peduli, dan ia sudah tahu jika Sueruo adalah tuan putri Chang Yue. Mendengar hal itu, tentu Sueruo sangat terkejut, dan ia bertanya apakah tetua Qin telah memberitahumu. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya tak berniat untuk membohongi Yunce. 我要你答应我一件事。我就随便问问，10件100件都行了。 Yunce merasa kecewa pada Sueruo karena waktu pertama kali melihatnya, ia menyukainya. Bahkan Sueruo sampai mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Sehingga Yunce merasa bahwa Sueruo mungkin mencintai dirinya. Tapi kemarin saat mengetahui kabar dari tetua Qin, akhirnya Yunce mengerti jika Sueruo hanya melihat bakatnya saja. Hal itu bertujuan untuk memanfaatkan Yunce agar mewakili keluarga kekaisaran di turnamen peringkat Changfeng. Tapi Sueruo menjelaskan bahwa aku tak bermaksud membohongimu, hanya saja menunggu waktu yang tepat untuk memberitahukannya kepadamu. Kemudian saat Yunce pergi, Sueruo pun menangis karena hal itu. Tapi Yunce balik kembali dan segera memeluknya. Yunce meminta maaf tentang perkataan sebelumnya, tapi Sueruo berjanji untuk mengorbankan gelar tuan putrinya, asalkan Yunce tetap berada di samping dirinya.
Ia juga menjelaskan bahwa Yunce tak perlu mengikuti turnamen peringkat Changfeng. Namun Yunce tetap mengikutinya karena demi membuktikan cintanya kepada Sueruo. 选剑吗？是我国威的。那更不行，你不懂。 Singkat cerita, tibalah Yunce dibawa untuk menemui ayahnya Sueruo yang merupakan Kaisar Changwanhe. Tapi saat di depan pintu, ia bertemu dengan tabib Gu Qiuhong dan merupakan tabib terbaik yang merawat sang kaisar. Meskipun begitu, hanya dalam sekejap saja Yunce telah mengetahui bahwa tabib itu memiliki niat jahat. Bahkan ia tak pantas disebut sebagai Master Sain. Kaisar Wanhe terkejut karena rupanya pria berbakat yang diceritakan oleh Sueruo ada di depannya. Tapi Sueruo memberitahu bahwa kehadiran Yunce ke sini adalah untuk mengobati luka ayahnya. Karena ia bukan hanya hebat dalam bertarung saja, tapi juga ahli dalam bidang medis. 你会长命百岁，您的病一定会好起来。父皇好好休息。 Kemudian Yunce segera melakukan pemeriksaan terhadap sang kaisar. Dan ia memberitahu bahwa sang kaisar bukan sakit, tetapi telah diracuni oleh seseorang. Bahkan ia juga mengetahui bahwa di bekas luka dadanya terdapat parasit pemakan jiwa. Sontak saja mendengar hal itu membuat mereka terkejut. Sang kaisar pun bertanya siapakah orang yang melakukan hal itu. Yunce menjawab bahwa ia adalah tabib Gu Qiuhong itu sendiri. Sueruo bertanya mengapa Yunce tak mengeluarkan parasit itu. Namun Yunce menjelaskan bahwa parasit itu berbagi kehidupan dengan ayahmu. Sehingga jika parasitnya mati, maka ayahmu juga akan mati. Sang kaisar segera berterima kasih kepada Yunce. Karena berkat dirinya, ia bisa mengetahui kebenarannya. Dan menurutnya juga bahwa tabib Gu Qiuhong melakukan hal itu karena takut terhadap Villa Pedang Surgawi yang dikenal sebagai sekte terkuat di sana. Bahkan 4 sekte besar saja tak bisa menandinginya. 不值得，将养身体要紧。他们不信啊！我苍风真不能把皇武，我怎么和他上演？ Setelah itu, tibalah saatnya tuan muda Villa Pedang Surgawi bernama Ling Yun menemui putri Chang Yue. Saat itu, ia bersama dengan adiknya yang bernama Ling Jie. Ling Jie yang melihat kecantikan Chang Yue tentu sangat terpesona. Bahkan ia langsung melamarnya saat itu, yang padahal umurnya sendiri baru 15 tahun. Putri Chang Yue berterima kasih karena telah dipuji oleh Ling Jie. Namun Yunce menjelaskan bahwa sebaiknya kau mengurungkan niatmu karena sang putri sudah memiliki pasangan, yaitu diriku. Mendengar perkataannya tentu membuat Ling Jie sangat marah. Bahkan saat itu ia menentang Yunce untuk baku hantam. 庄少主凌云，拜见公主殿下。什么才是配得上公主姐姐的强大？我要向你挑战！我要让你知道。 Tentu Yunce tak merasa takut, apalagi Ling Jie hanyalah seorang bocah. Tapi Molly mengingatkan bahwa meskipun Ling Jie seorang bocah, namun ranahnya telah berada di Spirit Profound tingkat 3. Tak cukup sampai di situ, dia juga telah menguasai teknik mistik lainnya. Bahkan jika Yunce menggunakan teknik andalan, mungkin dirinya akan kesulitan. Mendengar penjelasan itu tentu membuat Yunce terkejut, tapi ia tetap tak peduli, apalagi dirinya terus diremehkan oleh bocah tersebut. Ling Yun mencoba untuk mengingatkan agar adiknya tak bertindak sembarangan. Tapi Ling Jie membuat perjanjian jika ia kalah, maka putri Chang Yue tak akan menikah dengannya. 什么才是配得上公主？骗你，你底牌全开。 Meskipun begitu, Yunce memberitahu bahwa kebetulan aku juga menggunakan pedang dan kita akan beradu 3 kali serangan untuk saat ini. Yunce menjelaskan jika aku gagal memblokir 3 seranganmu, maka kau boleh menikah dengan putri Chang Yue. Tapi jika aku berhasil memblokir semua serangan, maka kau harus menjadi junior bawahanku. Tanpa pikir panjang, Ling Jie langsung menyetujui perjanjian itu. Dan ia segera mengeluarkan pedangnya, begitu pula dengan Yunce. Sambil menghempaskan serangan, Ling Jie berkata bahwa aku akan menunjukkan apa arti kejeniusan. Dan setelah mendapatkan serangan itu, Yunce kembali dibuat terkejut. Karena rupanya serangan pedang Ling Jie benar-benar sangat berbahaya. Walaupun begitu, Yunce tetap tak peduli. Ia pun berniat untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya, yang mana ia berhasil memblokir serangan pertama dengan pedang raja dan roh jahat miliknya.
Setelah itu Ling Jie berkata bahwa ternyata kau cukup kuat dari yang kubayangkan. Tapi tetap saja kekuatanmu masih belum cukup untuk mengalahkanku. Kemudian Ling Jie melancarkan serangan kedua. Ia menggunakan formasi pedang Tianwei untuk menghajar Yunce. Yunce tak tinggal diam, dirinya juga mengeluarkan bentuk pertama teknik Dewa Jahat yang digabungkan dengan pedang raja miliknya. Setelah serangan kedua berhasil diblokir, tentu Ling Jie tak percaya. Karena bagaimana mungkin kekuatan Yunce bisa begitu hebat. Yunce berkata bahwa aku sudah tak sabar untuk memblokir serangan ketigamu. Yang hal itu tentu membuat Ling Yun dan Putri Chang Yue semakin terkejut. Yunce mengingatkan, jika aku berhasil memblokir serangan ketigamu, maka aku akan menang. Dan setelah itu, maka dirimu harus memanggilku sebagai bos senior. Mendengar hal itu, membuat Ling Jie semakin marah. Dan ia berjanji bahwa aku tak mungkin bisa kalah. Karena serangan yang berikutnya, kau akan segera musnah. Ling Jie mulai menggunakan teknik pedang surgawi penembus matahari. Dan sambil menghempaskan serangan, Ling Jie berkata dengan sombongnya, apakah sekarang kau tahu betapa mengerikannya kekuatanku? Walaupun demikian, Yunce tak menyerah. Ia kembali mengeluarkan kekuatan maksimal. Yang saat itu dirinya melancarkan teknik tebasan Dewa Serigala untuk menghajar Ling Jie. Bahkan adu kekuatan di antara mereka sampai membuat ledakan di sekitar tempat tersebut. Ling Jie semakin kewalahan menghadapi Yunce. Ia tak percaya jika serangan terkuatnya bisa dikalahkan. Sementara Ling Yun dan Putri Chang Yue juga terkejut menyaksikan kejadian itu. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 20 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.